Ya, baik ya. Dari kasusnya progress report bisnisnya Mas Bisri di kelas kita ini, maka saya ingin membahas ulang tentang kue pasar. Nah, jadi ada namanya istilah kue pasar. Itu adalah besaran kue yang diperebutkan oleh pemain bisnis di pasar tertentu. Begitu ya. Dan ini para pebisnis harus mengerti nih, supaya nanti dia mengerti di mana wilayah dia memainkan bisnisnya di kategori bisnis tertentu. Gitu ya. Jadi misalnya sebuah kampung itu ada 1000 rumah. Ini angka muda ya. 1000 rumah ya Mas Bisri ya. 1000 rumah itu katakanlah rata-rata satu bulannya menghabiskan 4 kilo telur. Nah, kita bicara tentang produknya adalah telur mentah. Telur apa ya? Telur ayam. Nah, telur ayam. Jadi kalau begitu satu bulannya itu kue pasarnya itu adalah berapa? 1000 kali 4 kilo. Betul ya? Betul. Berarti berapa kilo? Telur ya. 1000 rumah kali A-nya 4 kilogram. Berarti berapa nih? 4000 kilogram. Kalau per kilogram itu adalah berapa sekarang misalnya? 30.000 misalnya ya. Berapa sih harga sekarang itu? 30.000 ah? 31. Umpama ini untuk mempermudah saja ya. Jadi ini A adalah 30.000 per kilogram. Berarti kalau begitu ada uang dari pasar itu untuk telur ini per bulan berapa? Berarti 120 juta, betul? Nah, ini namanya besaran kue untuk produk telur ayam mentah. 120 juta. Jadi kalau ada satu-satunya penjual di kampung itu, maka dia mengambil kue pasar di kampung itu adalah 120 juta. Gitu ya. Nah, katakanlah ini contoh, entah ini sedikit atau banyak ya. Nah, katakanlah 120 juta diambil sendiri. Ini nanti kalau kampungnya berjumlah 100 kampung misalnya, dan rata-rata 120 juta, berarti 100 kali 120 juta, 12 miliar misalnya begitu. Itu namanya besaran kue pasar yang akan diperebutkan oleh beberapa pengusaha atau bisnis telur ayam ini apabila jumlah pebisnis itu lebih dari 1. Perumpamaan ini berlaku untuk bisnis apa saja. Dan ini yang harus diriset, harus diteliti, harus disurvei sampai kita dapat angkanya. Nggak tepat ya nggak apa-apa. Jadi nggak tepat nggak apa-apa. Jadi makanya 120 juta nanti bisa jadi 12 miliar. Itu ketika diketahui oleh seseorang yang memiliki concern atau fokus pada bisnis yang sama, maka itu yang akan mereka perebutkan. Kalau mereka berebut berarti mereka berkompetisi. Adalah sebuah keniscayaan di dalam dunia bisnis itu adanya kompetisi, persaingan. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki ilmu-ilmu tentang
kompetisi di dalam bisnis. Maka ketika kita ingin terjun memasuki kategori bisnis tertentu, salah satu yang kita riset ini adalah besaran kue pasar. Ya. Terus kemudian yang kedua apa? Siapa saja pemain yang ada di situ? Yang sudah ada. Apakah 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang? Ya. Terus kuenya nanti kalau diperebutkan kira-kira ini kita dapat apa enggak? Mereka kuat atau kita kuat? Ya. Kalau kita kuat ya silakan masuk aja, kita memang bertempur. Apakah tidak? Nah, ini juga pilihan. Nah, tadi kan suatu kampung, tapi kan bisa jadi sebuah negara kan gitu. Nah, kampung tadi kan hanya untuk mempermudah permisalan saja supaya mudah digambarkan. Kalau sebuah negara, bagaimana ini? Bisnis beras, bisnis gula, bisnis telur, bisnis 9 bahan pokok misalnya gitu ya. Atau bisnis-bisnis yang lainnya, bisnis yang manufaktur, jual beli barang, atau bisnis jasa. Nah, itu semuanya harus riset, termasuk riset produk, ya, riset customer, kemudian riset kompetitor, riset bahan baku, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira begitu ya. Hari ini pada kasusnya Mas Bisri yang tadi pengen jadinya gimana nih kok mau memulai ini kok ada banyak kendala. Nah, pilihannya ada lebih dari 1. Nah, mungkin dalam video pendek ini itu yang kita cukupkan untuk menginspirasi teman-teman yang lain yang dalam proses pembelajaran ini kita abadikan. Ya, sampai di sini kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.